Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lailatul Mahdalina dengan NIM 90500123087. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit lanjutan dari penjelasan sebelumnya. Untuk mengawalnya, jadi makroekonomi. Makroekonomi ini merupakan bagian atau cara dari ekonomi yang konsepnya secara keseluruhan mencakup mekanisme ekonomi atau ekonomi agregat. Nah, adapun perbandingan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro, yaitu bagi mikro, ekonomi uang itu tidak penting tetapi lebih mementingkan harga karena harga mempengaruhi suatu kurva permintaan dan penawaran serta memperhatikan utility atau nilai guna dari suatu barang atau jasa. Kemudian sedangkan bagi makro itu ekonomi uang itu sangat penting karena makro mengatur bagaimana uang itu beredar, berapa nilai tukarnya, inflasi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan uang. Kemudian mikro berbicara secara individu dan jumlah individu, sedangkan makro berbicara tentang pemerintah. Nah, kemudian mikro mempelajari perilaku masing-masing industri dan unit, yaitu rumah tangga dan perusahaan, sedangkan makro memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dari industri maupun unit tertentu. Mikro keputusannya berada pada individu, sedangkan makro keputusannya berada pada ekonomi agregat. Kemudian indikator dari makroekonomi. Nah, indikator makroekonomi ini terdiri dari PDB atau produk domestik bruto yang membahas mengenai konsumsi rumah tangga, ekspor impor, pajak dan subsidi, terus investasi dan belanja pemerintahan. Nah, inflasi yaitu kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu secara menyeluruh. Kemudian pengangguran, pendapatan nasional, ketimpangan pendapatan, sektor keuangan, neraca pembayaran. Untuk neraca pembayaran ini yaitu neraca yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak pendapatan ekspor impor yang mampu membayar utang negara. Kemudian lanjut yaitu kurs valuta asing, yaitu nilai tukar rupiah, kemiskinan dan perkembangan daerah. Kemudian ruang lingkup dari ekonomi makro Islam apa sih? Jadi ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah atau kesejahteraan dunia akhirat. Adapun prinsip dari ekonomi Islam ini terdiri dari 13 prinsip, yaitu kerja, kompensasi, efisiensi, profesional, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kemudian kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, information simetri, juga hidup hemat atau tidak bermewah-mewahan. Nah, yang terakhir kita bahas ini instrumental sistem ekonomi Islam yang terdiri dari zakat, pelanggaran riba, kemudian kerjasama ekonomi, ada juga jaminan sosial dan peran pemerintah. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.